Oke lur, berjumpa kembali di channel bareng Renal membahas rekap alur cerita film. Dimana kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul The Dictator yang ditayangkan 2012 bergenre komedi yang dibintangi oleh aktor Sacha Baron Cohen. Dimana pada setiap adegannya dibumbui tingkah-tingkah konyol si pemeran utama yang mengandung tawa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke rekap alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suatu bentuk ketegangan antara masyarakat dunia dan negara fiksi Afrika Utara, yaitu Wadia. Dikarenakan terdapat isu bahwa negara Wadia diam-diam telah membuat senjata nuklir oleh pimpinan Wadia yang bernama Jenderal Aladdin. Jenderal Aladdin ini terkenal dengan jenggotnya yang ikonik yang tumbuh bersama saat dia lahir. Dia adalah anak dari pemimpin sebelumnya yaitu Kolonel Aladdin yang juga seorang diktator kejam dan semena-mena dalam pemerintahannya. Dia juga dilindungi oleh 30 prajurit wanita yang masih perawan. Melotot nggak tuh? Dia sudah berkuasa pada umur 7 tahun lur. Jenderal Aladdin ini pernah membuat olimpiade dan memenangkan 14 emas di semua ajang karena kekuasaannya. Lihat aja tuh. Gimana nggak mau menang? Semua lawannya aja ditembaki tuh. Lebih gilanya lagi, Jenderal Aladdin pernah merubah hampir 300 kata dalam bahasa Wadia menjadi Aladdin, termasuk kata positif dan negatif. Bayangin aja bagaimana kacaunya tuh negara dipimpin sama dia. Oke, cukup perkenalannya dengan tokoh utama kita. Sekarang kita masuk ke cerita. Pada suatu ketika, Aladdin terlihat mengunjungi tempat pembuatan nuklirnya. Sesampainya di sana, dia disambut oleh Paman Tamir, paman si Jenderal Aladdin. Setelah memasuki ruangan, Aladdin terkejut saat melihat nuklir yang dibuat oleh orangnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Bentuknya sangat kecil seperti roket biasa, dan ia khawatir akan ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu, dia mencari kepala penanggung jawab yang bernama Nadal. Tetapi para pekerja memberitahu bahwa Aladdin telah menghukum mati Nadal. 2 tahun yang lalu, Nadal adalah seorang penanggung jawab dalam proyek pembuatan nuklir Wadia. Akan tetapi, si Nadal ini membuat kesalahan dalam pembuatan nuklirnya. Dia membuat bentuk bagian atas nuklir berbentuk bulat, sedangkan Jenderal Aladdin maunya berbentuk lancip. Akhirnya Nadal pun dieksekusi mati oleh dia. Sungguh alasan yang sangat konyol sekali dari pimpinan Wadia ini. Dengan perasaan sangat kecewa, Aladdin memutuskan untuk pulang. Di situ Tamir berbicara bahwa Jenderal Aladdin disuruh berterus terang kepada PBB akan proyek nuklirnya, agar negara Wadia bisa bebas menjual minyaknya ke berbagai negara. Akan tetapi Aladdin menolaknya dikarenakan dia teringat pesan ayahnya untuk tidak menjual minyak Wadia. Sesampainya di depan istana, tiba-tiba Aladdin ditembak oleh orang yang tidak dikenal yang menyamar sebagai pelayan istana. Untungnya yang ditembak tadi adalah tiruan dari Aladdin. Aladdin kayak kucing aja lur, punya 9 nyawa. Setelah itu terlihat Tamir menelpon seseorang dan berkata kau salah menembak orang. Ternyata dalang dari penembakan tadi adalah pamannya sendiri yaitu Tamir. Aladdin pun memerintahkan untuk mencari lagi tiruan yang sama persis dengannya. Setelah ditemukan, orang tersebut dibawa ke istana untuk dibersihkan dan didandani persis seperti Aladdin. Malam harinya Aladdin bermain belalang tempur bersama artis Hollywood yang ia sewa. Setelah selesai, ia memperlihatkan koleksinya bersama orang-orang yang pernah diajak bermain belalang tempur. Keesokan harinya, pada saat Aladdin sibuk bermain video game, Tamir datang membawakan berita di mana PBB menuntut agar Aladdin menjelaskan pada mereka tentang program nuklirnya. Jika tidak, PBB akan melakukan aksi militer. Akhirnya, dengan rasa penuh amarah, Aladdin mengadakan rapat besar bersama jenderalnya dan memutuskan untuk menemui PBB di Amerika. Dia pun tiba di Amerika dengan seekor unta, puluhan pengawal perawannya, dan ratusan mobil Lamborghini-nya. Tentu saja kedatangannya ini disambut caci maki oleh warga Amerika karena dianggap kepemimpinannya yang begitu kejam. Aladdin tiba di hotel super mewah dan Tamir menyewa seorang agen untuk mengawal Jenderal Aladdin. Pada malam hari, agen yang disewa Tamir adalah seorang penculik yang ditugaskan untuk membunuh Aladdin. Sebelum si agen membunuh Aladdin, dia malah mencukur jenggot kebanggaan Aladdin dan berniat membakarnya. Tetapi malah agen tersebut yang terbakar. Aladdin pun lolos dari maut.
Nah, pada bagian ini di kota terjadi demo atas penolakan untuk Aladin. Dan Aladin yang sudah kehilangan jenggotnya dengan berpakaian seperti gembel, ia mendatangi polisi yang berjaga dan mengatakan bahwa dia adalah Jenderal Aladin dan akan berpidato di PBB. Ketika rombongannya mendekat, terlihat duplikat Aladin di dalam mobil bersama dengan Tamir. Di dalam gedung PBB, duplikat Aladin hendak melakukan pidatonya di mana pidato tersebut telah dirancang oleh Paman Tamir. Sedangkan Aladin yang asli berada di jalan dan melihat siaran langsung bersama dengan demonstran lainnya. Duplikat Aladin membuat kekonyolan di gedung PBB dengan meminum air kencingnya sendiri. Duplikat ini memiliki IQ yang lebih rendah daripada versi aslinya. Dia pun mulai berbicara dan mengatakan bahwa Wadia akan menjadi negara demokrasi. Aladin asli yang menyaksikan dari luar, dia pun berusaha menerobos masuk ke pagar dan terjadi keributan para demonstran. Di sini, wanita yang bernama Zoe datang dan mengajak Aladin untuk kabur dari sana. Di jalan, Zoe menanyakan nama Aladin, tetapi Aladin mengubah namanya menjadi Alison Burger. Dan mereka pun tiba di toko milik Zoe. Sesampainya di toko, terlihat toko Zoe memiliki manajemen karyawan yang begitu buruk. Aladin dengan tingkah konyolnya lalu melakukan hal yang rasis seperti biasanya kepada orang lain. Lalu dia pun pergi keluar toko. Nah, malam harinya Aladin berusaha kembali ke hotel yang ia sewa, tetapi malah diusir oleh polisi. Secara tidak sengaja, Aladin yang berada di luar melihat Nadal sedang bekerja di konter HP. Saat Nadal akan pulang, Aladin pun membuntuti Nadal sampai masuk ke dalam sebuah bar. Ternyata itu bar khusus untuk mereka yang tidak menyukai Aladin. Aladin terkejut dan merasa heran melihat semua orang yang pernah dieksekusinya berada di sana dan masih hidup. Tidak lama seorang pun menanyakan namanya. Ketika hampir ketahuan dan hampir mau dibunuh, Aladin pun diselamatkan oleh Nadal yang berpura-pura mengakui Aladin sebagai sepupunya. Aladin menanyakan Nadal bagaimana dia bisa berada di sana. Nadal menceritakan bahwa semua orang yang pernah dieksekusi Aladin sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi. Mereka dibuang ke New York dan membuat perkumpulan. Kemudian Aladin meminta kepada Nadal untuk membantunya merebut kekuasaan kembali. Mereka pun membuat kesepakatan. Nadal mau membantu Aladin dengan beberapa syarat, yaitu dia harus kembali menjadi kepala penanggung jawab pembuatan nuklir. Dan ujung roketnya sesuai dengan keinginan Nadal, yaitu berbentuk bulat bukan runcing. Dan Aladin pun dengan terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. Singkat cerita, tepat di siang harinya terlihat konversi pers di mana Tamir telah menyiapkan konstitusi yang baru untuk Wadia. Nah, di luar hotel, Nadal dan Aladin tengah mencari celah untuk melewati keamanan. Di sana Aladin melihat Zoe yang masuk dan keluar dengan sangat mudah karena dia menyajikan buah-buahan untuk hotel tersebut. Nadal pun punya rencana. Aladin akan bekerja untuk Zoe, dan ketika dia bisa masuk dalam hotel, mereka bisa menemukan duplikat Aladin dan mengagalkan rencana Tamir untuk merubah Wadia. Di sini pun Aladin kembali ke toko Zoe dan dia meminta maaf dan siap bekerja untuk tokonya. Aladin pun melakukan semua pekerjaan mulai dari membersihkan toko hingga menjadi kasir. Tidak lama setelah itu, dia mendapatkan pesan dari Nadal dan menemukan jalan untuk masuk ke dalam gedung. Mereka berencana mencari titik lemah gedung dari atas. Nah, Aladin dan Nadal pun berpura-pura menjadi wisatawan yang akan menjalani tur dengan menggunakan helikopter, sehingga mereka bisa melihat keadaan gedung dari atas. Di sana juga ada dua wisatawan lainnya. Nadal dan Aladin berbicara menggunakan bahasa Wadia. Nah, kedua wisatawan yang mendengar itu sepertinya mereka salah paham dengan apa yang dibicarakan oleh Nadal dan Aladin. Nadal menanyakan apakah Aladin masih mempunyai masalah yang mengganggunya. Aladin membuka jaket miliknya dan mengatakan bahwa ia masih membawa penahannya. Ketika Aladin ingin menunjukkan kepada Nadal dan menghitung mundur, seorang wisatawan wanita lalu berteriak. Wisatawan tersebut mengira bahwa Aladin akan meledakkan dirinya. Karena hal itu, Nadal dan Aladin dipenjara. Tapi di sini Aladin dibela dan diberi jaminan oleh Zoe. Di situ pun Aladin mulai terpesona terhadap Zoe, dan dia pun bebas. Namun Aladin yang tidak ada akhlak meninggalkan Nadal begitu saja di kantor polisi.
Sementara itu, di hotel Paman Tamir melihat Aladin yang asli ternyata masih hidup. Untuk membereskan hal itu, Tamir pun mengirim Etra untuk membunuh Aladin. Nah, di dalam toko Aladin berniat memberikan hadiah kepada Zoe, yaitu mempersilahkan Zoe untuk menyentuh joninya Aladin dengan mulut sepuasnya. Gendeng Aladin. Zoe yang terkejut menolak lalu menyuruh Aladin untuk colai sendiri. Zoe pun memberitahu Aladin dan memberikan instruksi dari luar kamar. Secara perlahan Aladin pun mulai mengetahui cara colai. Dia merasakan sensasi yang luar biasa seperti terbang bebas di angkasa. Nah, setelah selesai dengan kelakuan kotornya, Aladin kemudian menunjukkan bekas kencrotannya yang menempel ke tisu kepada semua orang. Setelah itu, tepat pada malam harinya, Nadal menghubungi Aladin. Aladin pun menceritakan kegiatan masturbasinya yang sangat luar biasa kepada Nadal. Namun tidak lama dia mendengar ada suara di dalam toko. Ternyata suara itu berasal dari Etra, pengawal yang ditugaskan untuk menghabisi Aladin. Dengan toket super besarnya, Etra pun menyerang Aladin dengan begitu beringas. Namun di sini Aladin pun berhasil menyerang balik dan Etra pun tenggelam di dalam bak yang berisi air. Nah, pagi harinya Zoe yang datang ke toko. Di sana dia mendapatkan keadaan toko yang sudah hancur akibat perkelahian Etra dan Aladin semalam. Terlihat Aladin sedang membersihkannya. Zoe menanyakan apa yang terjadi dan Aladin menjawab bahwa dia bermantap-mantap seorang diri semalaman. Karena pihak pemeriksa berada tepat di sana, kontrak dengan hotel pun dibatalkan. Karena hal itu Zoe tidak dapat mengirimkan buah ke hotel tersebut. Aladin yang merasa bersalah akan membuat kontrak itu kembali. Dia melakukan perubahan besar kepada tokonya Zoe. Setelah itu Nadal pun menghubungi Aladin. Dia mengatakan akan membelikan jenggot yang palsu, tetapi Aladin menginginkan jenggot yang asli. Karena hal itu mereka berencana mencuri jenggot orang yang sudah mati yang berada di iklan koran. Mereka pun datang ke pemakaman itu dengan menyamar sebagai orang yang akan melayat. Di sini, ketika Nadal hendak memotong jenggot dari orang ini, mereka pun didesak oleh orang-orang yang sedang melayat. Dan untuk mempercepat aksinya, Nadal pun memenggal kepala orang yang telah mati tadi, supaya berhasil kabur dengan jenggot asli beserta kepala si pemilik jenggot. Tepat keesokan harinya, Zoe pun mendapatkan kontraknya kembali untuk menyuplai buah-buahan ke dalam hotel. Namun tiba-tiba di dalam toko ada seorang yang hendak melahirkan, dan Aladin dengan pengetahuan medisnya yang begitu abal-abal berusaha membantu melahirkan wanita ini. Dengan adegan yang begitu konyol, mereka berdua pun jatuh cinta dengan pegangan tangan di dalam rahim orang yang mau melahirkan. Nah, di malam harinya, Aladin dan Zoe pun bermesraan di atas gedung. Namun di sini Aladin memberitahukan identitas aslinya kepada Zoe, bahwa dia adalah Jenderal Aladin dari Wadia. Zoe yang mengetahui itu pun merasa kecewa karena dia hanya dimanfaatkan oleh Aladin untuk akses masuk ke dalam hotel. Aladin pun akhirnya diusir oleh Zoe. Nah, di sini Aladin pergi ke kota. Dia melihat berita tentang rencana penandatanganan konstitusi yang dilakukan esok hari. Dan terlihat juga warga Wadia yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun pergi ke sebuah jembatan untuk bunuh diri. Nadal yang datang mencegahnya. Dia meyakinkan Aladin bahwa demokrasi tidaklah bagus dan dia merupakan diktator terakhir yang masih tersisa. Dengan perkataan Nadal yang penuh inspirasi, Aladin pun kembali bersemangat untuk merebut kembali konstitusi yang akan ditandatangani. Nah, pada pagi hari di dalam ruangan konversi pers, semua telah bersiap untuk penandatanganan konstitusi Wadia yang berubah menjadi demokrasi. Di atas atap, Aladin dan Nadal tengah mempersiapkan rencana mereka. Dengan usaha yang cukup sulit, akhirnya Aladin berhasil menyeberang ke gedung sebelah. Ketika bertemu duplikat dirinya dan hendak membunuhnya, Aladin tidak tega untuk membunuhnya dan menyuruh pergi sebelum Tamir membunuhnya. Dan di sini Tamir pun datang dan belum menyadari kalau di hadapannya adalah Aladin yang asli. Nah, di acara pendatanganan konstitusi ini, Aladin mencoba untuk merobeknya, tetapi Tamir malah menahan. Aladin memerintahkan untuk menangkap Tamir. Ia lalu merobek kertas dan membatalkan konstitusinya. Aladin berbicara tentang buruknya demokrasi, tetapi ketika dia melihat Zoe, dia kembali berbalik dan menginginkan demokrasi yang sesungguhnya untuk Wadia. Aladin pun ingin menjadikan Zoe sebagai istrinya. Tamir yang melihatnya mencoba untuk membunuh Aladin, tetapi duplikatnya berhasil melindungi Aladin dan menahan tembakan dari Tamir.
1 tahun setelah itu, pemilihan presiden untuk pertama kalinya di Wadia akhirnya dilaksanakan, dan Aladin memenangkan pemilu dengan sangat mutlak, walau dengan cara yang tidak ada akhlak. Dan akhirnya dia pun menikah dengan Zoe, dan film pun berakhir. Ending yang sama saja.